Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana ada seorang pemuda yang sangat cerdas. Dia ini berani berhadapan dengan para polemikus dan di dalamnya juga ada Ustadz Tsuma. Kita akan melihat bagaimana seorang pemuda ini akan beradu argumentasi serta mematahkan setiap tuduhan-tuduhan liar yang dilontarkan oleh Ustadz Tsuma bersama dengan teman-teman polemikus yang karena mereka ini kerap kali selalu di dalam perdebatan atau diskusi membahas tentang Alkitab, sedangkan membahas tentang kitab suci mereka itu sangat minim atau kurang dan juga kadang mereka tidak mau untuk membahas hal itu. Kita akan melihat bagaimana keseruan debat dan bagaimana juga seorang pemuda cerdas ini akan mematahkan segala sesuatu yang dibawakan oleh Ustadz Tsuma dan para teman-teman polemikus. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati. Theophilus ini siapa menurut Yesus? Kok dia tiba-tiba mulia di situ? Jadi begini. Lebih duluan mulia dia daripada Yesus. Iya, jadi begini Julkipli. Pertama itu yang harus kamu rubah itu adalah orang Kristen itu, kitab sucinya itu bukan seperti yang kamu mau, diturunin dari langit. Giliran kamu yang uji Quran, maunya kamu yang harus diikutin. Gimana sih di sini? Karena Quranmu bilang orang Israel. Ya kan jelas. Raja pertama orang Israel itu yang diceritakan di sana. Iya, mana ada raja pertama Israel Ya, bernama Tolus. alat yang kamu gunakan mengukur itu apa? Buku Orang gereja. Israel yang Orang ada Israel. di Sungai Yordan. Gimana sih? Di mana Theophilus ini siapa? Gue boleh jelasin ya. Theophilus. Ya Theophilus tuh gue boleh jelasin. Ya. Ya waktu itu dia gubernur setempat. Pada zaman di masa betul. Dia pemimpinnya, makanya yang mulia. Kan Lukas itu kan dia kan apa namanya netizen gitu. Kalau misalnya netizen itu pada waktu di zaman Lukas netizen yang mulia. That's it. Hanya itu doang yang diinformasikan di sejarah gereja seperti itu, Pak. Ya, gitu. Tapi saya melihat bahwasanya kitab Lukas itu diperuntukkan untuk dia. Iya, memang karena dia yang berkuasa tentang dia. Karena kan gini, Pak, kekristenan itu kan pada waktu itu kan di zaman persekusi ya istilahnya. Ya persekusi, itu paling pas. Persekusi. Mereka itu bahkan jangankan kitab, Pak. Orang Kristen itu jangankan kitab. Ini gue ngomongin tentang sejarah lagi kan. Si Bang Edis nih nggak kurang desire di sini. Kalau ngomongin tentang masalah abad waktu itu belum ada kitab, Pak. Bang Juma, itu waktu itu mereka tuh, kamu jangan berpikir orang Kristen itu maju karena ada kitab, bukan. Justru karena Yesus ini lah, sosok Yesus itulah mereka berani mati. Mereka itu semua mati loh. Gak ada yang senang-senang mati dibunuh, ditusuk dari belakang pas waktu sholat, gak ada. Mereka itu semua tuh mati karena benar-benar dieksekusi loh, eksekusi mati. Karena kan pada waktu itu kekristenan itu kan dianggap penyesat. Gitu loh, Bang. Gitu. Itu jawaban gua. Ya, kalau saya melihat sih, kalau setelah Theophilus itu ada yang mengatakan dia adalah gelar, ya kan, seperti yang diterangkan oleh Edis tadi. Ada juga yang mengatakan seperti yang Anda terangkan, seorang gubernur Romawi. Nah sekarang, ketika dikatakan bahwasanya dia itu adalah gubernur, itu tertulis di mana? Dan ketika dia dikatakan itu dan itu gelar, itu tertulisnya di mana gitu? Jelas di tradisi gereja, Pak. Oh. Iya, itu di tradisi gereja. Iya. Tradisi, coba abang baca 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah dan berpegang teguh kepada setiap tradisi-tradisi. Itu bukan ajaran loh. Itu LAI salah tuh. Bukan ajaran-ajaran yang kamu terima, bukan. Tapi tradisi-tradisi yang kamu terima. Ngakui LAI salah kata Dion ini. Jadi hal-hal seperti itu, Bang, itu ada di tradisi gereja. Contoh konkretnya apa? Contoh konkretnya. Ini serius, kadang-kadang itu enggak. Itu memang disukai Kristen yang lain. Itu tradisi. LAI salah. Nah, seperti ini juga tradisi, Bang. Nah, itu bukan suatu hal yang bisa gue tunjukin. Nggak bisa, Bang.
Sebenarnya bisa sih, cuman sekarang ini gue nggak bisa aja. Gue tunjukkan itu dasar itu. Kenapa itu dia itu adalah gubernur. Tapi gue bisa jelasin itu bang. Ya, kalau di internalnya Kekaisaran Romawi ada nggak nama itu tertulis? Tertulis apa? Romawi. Pasti. Theophilus itu sebagai gubernur ada nggak? Di mana Pasti. itu bisa kita lihat? Karena yang saya nilai, yang saya tahu, Lukas ini menulis, kemudian tulisannya itu dipersembahkan, karyanya itu tentang Injil dipersembahkan kepada Theophilus ini. Iya, karena apa bang? Abang stop. Abang tahu nggak? Kenapa Lukas itu mempersembahkan itu? Verdi kabur Bang Yul, turun dia. Karena dia kewarganegaraan Romawi. Dia tuh memang tunduk pada waktu itu sama itu ke kerajaan setempat itu. Itu namanya Theophilus. Iya, Tapi berarti kitab Lukas itu memang diperuntukkan untuk Theophilus kan? Loh, bukan. Memang maksud gini loh, bukan untuk Theophilus. Tapi kan gini kan, jadikanlah semua bang. Enggak, gini bang, jangan ketawa dong bang. Tadi kamu bilang loh, Dek, untuk Theophilus dipersembahkan karyanya. Makanya kalau kitab Lukas itu Saya tanggap ya. muncul lagi. Tapi let me finish ya. Gue jelasin terakhir aja bang. Gini loh bang. Iya. Kan pemimpin pada saat itu loh bang. Pemimpin pada saat itu adalah Theophilus. Dia mengasih tulisan itu kan untuk biar supaya orang-orang tahu loh. Bukan berarti tulisan itu hanya dipersembahkan kepada dia, bukan. Kira-kira begitu kan? Silakan Medis. Nah, jadi gini dulu anggaplah kamu menganggap bahwa itu kitab wartawan, itu kitab yang disampaikan kepada Theophilus kok jadi kitab suci orang Kristen. Anggaplah semuanya itu kamu anggaplah hak kamu. Jadi gini, pertanyaan saya gini. Gimana kalau ternyata Kok jadi bertanya ini benar-benar cukup satu orang ini nih. Gimana kalau ternyata Quranmu itu salah mengutip dari situ? Kenapa lari ke Al-Quran bahas Lukas? Kitab yang kamu Sedih. Al-Quran itu kan menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah. Ada kitab yang dituliskan dengan tangan sendiri lalu dianggap sebagai firman Tuhan. Nah, saya katakan bahwa Lukas 1 ini masuk indikasi itu. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun satu peristiwa yang terjadi di antara kita. Lalu kemudian kitab ini, Lukas ini menceritakan seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka dari semula, ada saksi mata ya dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa ini dan sesama dari asal, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur untukmu. Untuk Theophilus ini bukan kitab suci nih, ini tulisan yang ditulis Lukas yang dipersembahkan oleh. Ini gue bisa jawab tapi inilah yang diterangkan Al-Quran. Begitu Edis. Oke, kalau misalnya Ya, misalnya lagi. terbukti bahwa Quranmu itu ngutip kitab Lukas gimana? Nggak boleh gitu dong. Ini aja dulu, buktikan dulu ini. Enggak bang, gua ini contoh di mana? Bang, ini nggak bener nih, Bang Edis. Bang Edis nggak bener nih. Contoh ya. Di mana Bang Edis? Ini nggak bener nih, Bang Edis nggak bener loh. Ya nggak apa-apa. Memang biasa Edis gitu. Iya, Lukas berapa? Jilat Al-Quran. Lukas berapa bang? Lukas berapa yang identik dengan Quran? Baik, saya kasih contoh. Kasihan kali si Edis. Misalnya ya, kalian akan menemukan narasi bahwa ada malaikat Gabriel datang kepada Zakaria, ya, memberitahukan bahwa istri Rio menabok si Edis, Pak Jo. bahwa nanti kamu akan memberikan anak itu namanya Yohanes, bla bla bla. Nah, kalau kamu baca Quran Zulkifli, di situ ada satu cerita yang identik dengan itu. Ya udah, gini Dis. Coba Anda tunjukkan. Belum selesai. Saya tahu, saya ngerti Anda menuduh Al-Quran membaca kitab Lukas. Sekarang tolong tunjukkan kitab Lukas yang lebih tua dari Al-Quran 1400 tahun silam. Anda bisa tunjukkan saya. Iya, kalau kamu buka karena yang ada di tangan Anda itu adalah buku yang lebih belakangan muncul daripada Quran saya. Ayo, gimana tuh Dis? Kodeks hanya di mulut. Mana bukti? Tunjukkan saya. Kamu Bukti, saya itu bukti. webnya itu. Kodeks Vatikan dengan kodeks yang ikut. Web juga baru dibikin kemarin sore. Yang kayak gitu dong Bang Juma. Gila sih lo. Yang kayak begini kamu hadirkan deh. Gila lo. Ini guru gue lo. Gue tuh ngefans sama dia lo. Lu gak ngefans sama dia. Dia tuh orangnya teliti lo. Lu yang kayak gitu lo bang. Gue tuh teliti lo sama dia lo. Kita bahas satu-satu ya. Bahas satu-satu. Kalau di dalam kitab Lukas, busa itu Allahu Akbar. Aduh, bunyinya. Jangan kayak gitu dong Bang Juma. Ayo Bang Edis, silakan Bang Edis. Jangan terlalu pegang santai aja. Jadi kalau di dalam kitab ya, Lukas, bunyinya itu adalah
bahwa Tuhan telah mendengarkan doamu dan istrimu akan mengandung anak bagimu, akan melahirkan anak bagimu, dan engkau akan menamai dia Yohanes. Astagfirullah. Nah, terus kalau di Al-Quran apa sebentar bunyinya? Bentar dulu Bang Juma. Dengar dulu Bang Juma. Dia kadang-kadang malesnya itu sama diri kayak gini gitu. Tenang. Lanjut. Kemudian narasi bahwa nama itu tidak pernah ada di dalam keluarganya itu datang dari warga. Jadi ketika anak itu berumur 8 hari ketika mau disunatkan menurut adat orang Yahudi, masyarakat itu, warga itu ngomong gini, loh ngapain itu kamu kasih nama Yohanes? Kan nggak ada di keluargamu bernama Yohanes. Nah kalau kita baca dalam Al-Quran, narasi Quran itu mengatakan begini, bahwa nama itu yang belum pernah ada orang bernama demikian. Narasi Quran modelnya begitu. Jadi kamu akan diberikan seorang anak, yubashiruka biaya. Nah cuma kalau ini kita nalarkan secara nalar, ini pasti menjadi diskusi yang tidak masuk akal. Contoh nih ya, saya kasih contoh. Ngomong apa dia ini? Dek, ngomong apa dia? Itu loh, terlalu dong, Bang. Kamu nggak Dia bukan gitu loh, Bang. Gue nangkep intonasinya kayak profesor. Tapi muatannya entah apa dibilangnya. Bukan gitu. Kamu dengerin. Waktu malaikat ngomong kepada Zakaria dalam Quran, saya gembirakan kamu dengan Yahya. Kira-kira Zakaria nangkep nggak itu? Ya kok tanya ke Zakaria lah. Kok tanya saya, emang saya Zakaria? Seharusnya dia nggak nangkep karena Yahya itu belum Loh, enggak, narasi Quranmu itu mengatakan begini. Aku gembirakan. Ya udah kamu ngajarin lah. Aku gembira. Ajarin lah Zakaria. Kamu dulu, Bang. Kamu kayak profesor ngomong. Loh, Bang, stop. Ini kan kitab dia, bukan kitab lo, Bang. Loh, dia bahasa Al-Quran lo. Gimana sih? Begini. Gimana, Bang? Adekku yang ganteng. Gini, minta Edis tunjukkan kodeks yang dimaksud bahwa kodeks itu lebih tua daripada Al-Quran. Tunjukkan sekarang. Karena yang saya tahu Al-Quran itu 1400 tahun silam, kitab Lukas baru kemarin sore terjemahan barunya. Siapa tahu justru terjemahan kitab kalian yang niru-niru terjemahan Al-Quran gitu loh. Ayo Dis. Saya emang Bang Adis. Enggak usah tentang kodeks, sorry maaf ya. Tentang kodeks bukan ranah pembahasan kita ya. Baik. Cuma terjemahan dong. Terjemahan itu kan setiap saat direvisi. Jadi terjemahan itu tiap saat direvisi dan bisa jadi revisiannya itu merujuk ke Al-Quran. Ini Bang, kalau Anda tidak bisa menunjukkan Lukas yang lebih tua, gimana ceritanya? Ini terlalu cerewet ini juga. Enggak, dari tadi kan kita ngomong gini, Yan. Bang Edis. Apa yang dinarasikan Bang Zuma itu benar. Bisa jadi jangan-jangan kitab Bible itu yang nggak teks sama Al-Quran. Iya kan cuma terjemahan ya kan bisa. Sorry ya, Pak Dadirun, stop dulu. Gue minta maaf Pak Dadirun, Pak Hendy, biarkan Zuma masih Pak Hendy dulu ya. Pak siapa? Bang Edis dulu ya. Pak Prop. Kita penonton aja lah. Jadi kalau ini Bang Hendy nih juga ngemesin nih ngeliatnya. Gue kesel ngeliatnya. Awas lu, gue tatakin lo ya. Diskusi nggak ini? Boleh. Sebal sama lu. Udah. Gue juga kesel malah tapi gue sayang. Lanjut. Sama ya. Buruan Dis. Sudah nggak ngomong lagi. Aku gak dinaikkan nih. Gue yang mau join. Iya. Jadi kalau kita baca narasi Quran, malaikat itu ngomong sama Zakaria. Enggak, tunjukkan gini. Tunjukkan surah apa, ayat berapa gitu loh, Dek. Bang, dengar dulu. Tahu. Al-Quran itu banyak ayatnya setelahnya gitu. Oke, Bang, dia butuh prolog. Bang Edis butuh prolog. Nanti itu baru prolog, sudah sejam. Enggak, gua akan batasin. Bang Edis. Stop. Bang, gua yang mimpin lo. Bang. Iya. Kasihan si Edis nanti. Bang Edis silakan Bang, tapi tolong jangan terlalu enggak apa-apa, tapi kasih datanya. Silakan Bang. Iya, gitu, misalnya itu ada di dalam surat Maryam ya. Saya akan bukakan saja langsung ya, saya bacakan. 19. Apa gue yang perlu bacain? Bang? Sebentar, saya cari anunya 19 ayat. Ya. Baru dia mau cari, sabar aja. Bang lu gatel banget sama Bang Edis. Dari kemarin kesel banget loh. Dia mau cari, dia mau cocokkan dengan Lukas gitu. Bang Lukas berapa, Dis? Guru gua loh. Ini guru gua ini. Lukas berapa, Dis? Misalnya itu ada di misalnya Bang Edis. Bang Edis tuh keren tau. Keren. Penjual pisang ngepek. Dia keren tau. Dia keren tau. Dia keren tau. Oke. Bukan pisang ngepek, jual bensin aja. Bang Sebes, lu mah gua ntar. Iya. Oke, Allah berfirman ya. Gue pakai Allah ya. Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya, yang nama itu tidak pernah kami berikannya sebelumnya. Silakan Bang.
Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi ya, kalau kita baca narasi Lukas, bahwa protes tentang tidak adanya nama sebelumnya yang bernama Yohanes itu datang dari warga. Karena apa? Karena Yohanes itu tadinya itu hendak dinamai Zakaria seperti nama bapaknya, tapi masyarakat itu protes. Nah, kalau kita baca narasi Quran dikatakan bahwa bunyi begini ya, saya bacakan teks Arabnya ya, karena nanti diprotes sama dia kalau nggak Arabnya. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Buset. Jadi gini, Ngapain lo? Bang Joma, itu bagus loh. Lu jangan kayak gitu loh Bang Joma. potong terus. Itu keren loh. Lu jangan kayak gitu loh Bang. Enggak, lucu aja, lucu gitu loh, lucu. Gitu loh Bang. Itu bagus loh. Gua belum bisa kayak gitu loh. Silakan. Jadi gini ya. Ulang ini, ulang. Bang, lu jangan kayak gitu juga Bang. Lu Enggak, minta diulang aja biar lebih sahih aja lagi. lah. Kalau enggak diturunin dulu kalau ngomong. Dia orang yang begini, kekanak-kanakan. Oke, Bang, tolong Bang. Kalau dia ngomong saya enggak pernah ganggu. Bang, Diulang ayatnya dong, diulang dong. Udah, stop. Silakan Bang. Lanjut, Bang Edis. Ya. Jadi kalau kita mau bicara logis, Yahya ini kan belum lahir. Belum ada. Jadi nggak mungkin Zakaria ini nyambung dengan apa yang diomongin. Karena dia ngomongin, saya gembirakan kamu dengan Yahya. Memangnya Yahya udah lahir sehingga Zakaria ini tahu bahwa itu anak dia. Boom, buset, Gitu. bener juga ya. Jadi misal gini, saya ngomong sama Zulkifli gini, Zulkifli, saya gembirakan kamu. Terus kamu ngomong gini, bagaimana Orang mungkin saya keselak punya terus ini anak? namanya Gitu. tuklik dari tadi disebut. Bagaimana mungkin saya punya anak? Ya, Sabar lu, Bang. Dari mana jalan ceritanya kamu ngomong bahwa Tukrik itu anak kamu? Udah gantian. Gitu. Sedangkan dia belum lahir. Terlalu dong Bang. Sama seperti ayat ini ya. Bagaimana mungkin Zakaria ini nangkep yang diomongin ke dia bahwa dia itu nanti digembirakan dengan Yahya. Padahal Yahya itu belum ada, belum lahir. Entah itu siapa, entah itu anaknya tetangga atau apa kan nggak tahu. Gokil nih orang nih. Ini orang gokil nih. Ini Terus ketika dia lahir dikasih nama siapa? Tapi hebatnya Zakaria dalam Quran itu udah tahu kalau Yahya yang dimaksud itu anak dia. Padahal dia belum lahir. Lucu. Kok lucu? Yesus sebelum lahir sudah ada nama nggak dikasih sama malaikat? lanjut. Bang, taruh Bang. Tanggapin Bang. Iya. Bang Edis sudah selesai Bang? Edis, Zulkifli nggak nangkep Edis. itu yang saya maksudkan itu. Edis, sebelum Yesus itu lahir, apakah sudah diberitahukan namanya kepada Yusuf dan kepada Maria? Ini kata Bang, ini kata tentang Yahya Bang. Tolong Iya Bang. enggak, saya pertanyaan yang sama. Dia kan heran tuh. Dia kan heran. Ketika dikatakan Al-Qur'an, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya. Yahya belum lahir. Nah, kemudian Gabriel juga datang kepada Yusuf, jangan kau ceraikan Maria itu karena itu adalah hamil karena Roh Kudus. Berilah nama anak itu sebagai Immanuel. Tapi ternyata begitu lahir bukan Immanuel, tapi Yesus. Salah dia. Gimana tuh, Edis? Iya, jadi seandainya malaikat ngomong sama Maryam begini, wahai Maryam, saya gembirakan kamu dengan Yesus, maka saya akan menganggap Bible itu kitab lawak. Gitu loh. Bagaimana mungkin? Ini dengar dulu Bang. Dengar dulu dong Bang. Ya, jadi Zulkifli ini memang nggak dewasa dia. Enggak apa-apa Bang. Bang, ini enggak apa-apa. Nanti kalau Abang juga Bang Edis motong dia, gue potong juga. Pasti itu. Lanjut aja Bang. Jadi kita tidak akan menemukan narasi di dalam Injil bahwa malaikat Gabriel ngomong sama Maria begini, Maria, saya gembirakan kamu dengan Yesus. Terus Maria ngomong gini, bagaimana mungkin saya punya anak? Itu nggak akan kita temukan narasi itu. Karena apa? Seperti itu jadi lawak gitu loh. Kenapa saya katakan lawak? Bagaimana mungkin Maryam tahu kalau Yesus itu anaknya? Gitu loh. Dengan ngomong gini, Maria, saya gembirakan kamu dengan Yesus. Harusnya kalau Maria di situ nalarnya ada, dia pasti ngomong gini, lu ngomong apa sih? Yesus tuh siapa? Harusnya begitu. Nah, sama seperti dalam Quran ini, waktu malaikat ngomong, wahai Zakaria, saya gembirakan kamu dengan Yahya. Dari mana logikanya Zakaria ini tahu kalau Yahya itu anak dia? Orang Yahya aja belum ada, belum lahir, belum dikenalin itu siapa? Gitu. Tapi hebatnya Quran ngomong bahwa Zakaria langsung ngomong, bagaimana mungkin aku punya anak? Lah yang ngomong kalau Yahya itu anak dia siapa? Oke Bang Edis, abang berhenti. Coba biarin Bang Juma ngomong. Tolong jangan dipotong dia. Silakan Bang Juma. Oke. Jadi Jibril datang kepada Maria. Lukas 1 nomor 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kan gitu. Lalu kemudian Maria menjawab, bagaimana mungkin itu terjadi? Aku belum pernah punya suami. Apa bedanya dengan yang tadi, Edis? Ya, kalau di dalam Al-Qur'an yang Anda pertanyakan itu, di situ kan Tuhan mengatakan, ya Zakaria, inna nubashiruka bigulam. Ya kan? Apa disebutkan di situ? Gulam ini kan anak laki-laki. Wahai Zakaria, kami memberi kamu
kabar gembira dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya. Apakah sampai di situ? Tunggu, sabar. Bang Edis, bentar lu. Sabar Edis, ini kita membahas Al-Quran Edis. Enggak apa-apa. Di ayat 8 dikatakan apa Edis? Qala rabbi anna yakunu li gulamun. Ya Tuhan, bagaimana aku akan mempunyai anak? Padahal istriku seorang yang mandul. Berarti yang dimaksud di dalam ayat 7 ini apa? Anaknya siapa? Jadi memahami Al-Quran itu sudah sangat jelas. Ya Zakaria inna nubashiruka bi gulam. Berarti dia ini gulam ini berarti seorang anak laki-laki. Kan sebelumnya Zakaria ini selalu berdoa minta apa? Bukan minta naik pangkat. Dia minta anak, doanya dikabulkan. Maka dikatakan anaknya itu nantinya bernama Yahya. Pembuktiannya kemudian, betulkah ketika dia melahirkan nama anaknya itu diberi Yahya? Yes. Tapi di kitab Anda, malaikat datang, berilah nama anak itu sebagai dengan nama Immanuel. Begitu lahir bukan Immanuel namanya, tapi Yesus. Gimana itu Edis? Oke, clear bang ya. Sekarang Bang Edis. Lanjut. Bang Edis, silakan bang. Iya. Jadi kalau nggak teliti memang seperti Zulkifli ya. Kalau kita baca ya, saya bacakan di sini. Ayat 7 ya. Wahai Zakaria, ya Zakaria. Ini ya. Sebentar saya bacakan. Inna ya. Wahai Zakaria, inna kami nubashiruka memberi kabar gembira kepadamu bigulamin ismuhu dengan anak laki-laki yang bernama ya Yahya. Coba dari mana Zakaria ini bisa tahu bahwa Yahya itu anaknya dia? Sama saya ngomong gini. Zulkifli, saya gembirakan kamu dengan Tole. Terus kamu Tole itu harusnya Tole itu siapa itu? Bagaimana mungkin Zakaria itu langsung nangkep, langsung nalar bahwa Yahya itu belum lahir loh, dia itu belum ada. Ya ampun. Loh bang, lo kok ya ampun sih bang? Coba jelasin. Ayat sebelumnya kan ada dekku. Gimana jelasin? Ayat sebelumnya kan ada. Ya jelasin bang. Ya. Fahabli min ladunka waliya. Maka anugerahkanlah aku seorang anak laki-laki dari sisimu. Kan dia minta. Sama ketika Anda minta sesuatu, kemudian sudah diberikan terlebih dahulu. Kan minta dulu, ya Allah berikanlah aku seorang anak laki-laki. Oke, stop bang. Lalu udah dapat. Iya. Bang Edis, tangkap. Iya, kalau misalnya kamu ngomong gini, ya Tuhan, saya minta anak. Terus saya ngomong sama kamu, Zulkifli, saya gembirakan kamu dengan Tono. Tono kan belum ada, belum lahir. Terus dari mana nalarmu ngomong bahwa Tono itu anakmu? Di situ sudah dikatakan bigulamin. Bigulamin itu artinya apa? Ya, seorang anak laki-laki. Ya, sudah siapa? Anugerahkanlah aku seorang anak anak. Bukan itu. Tunggu. Allah mengatakan waktu malaikat ngomong anak laki-laki, anaknya siapa itu? Anaknya Yahya, kan dia yang minta. Siapa yang ngomong kalau itu anak dia? Ya Allah. Sebenarnya ini kan udah dijelaskan oleh Banjung. Subhanallah. Aku akan memberikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang namanya Yahya. Oke, anaknya siapa itu Yahya itu? Anaknya Zakaria. Dari mana bahwa itu anaknya Zakaria? Makanya dikatakan begini. Qala rabbi anna yakunu li gulamu wa kanat imraati. Apa yang diceritakan di situ? Udah lahir. Zakaria berkata apa? Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak padahal istriku adalah seorang yang mandul? Iya, pertanyaan. Apa kata Allah? Zakaria, apa kata Allah? Yahya itu apa kata Allah? Tunggu. Apa kata Allah menjawab itu? Apa kata Allah menjawab itu? Udah lahir belum itu Zakarianya? Apa yang dikatakan oleh Allah? Qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'. Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku wahai Zakaria. Ya, jadi begini ya. Pernah nggak kamu Zulkifli berpikir bahwa Zakaria yang di Quran itu sudah tahu dengan Zakaria yang di Lukas? Apa hubungannya dengan Lukas? Nanti kutanya kamu kodeks mana yang kamu pakai untuk menerangkan itu. Mindset lagi. Pertanyaan saya cuma ini. Pernah nggak terbesit di dalam pikiranmu bahwa Zakaria yang ada di Quranmu sudah baca naskah Zakaria yang ada di dalam Lukas? Enggak dong. Terus dari mana dia bisa tahu kalau Yahya itu anaknya dia? Ya, ini astagfirullahaladzim. Ini ayatnya sudah sangat jelas. Aku gembirakan kamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya. Lalu kemudian dengar. Belum lahir. Lalu kemudian lah ini dikatakan begini. Bagaimana aku bisa mempunyai anak ya Allah? Padahal istriku seorang mandul. Yang ngomong kalau itu jadi anak dia itu siapa? Ya Allah ya Karim. Jadi di sini memang suka cari ribut ini. Orang udah Banjung jelaskan beberapa kali loh. Ini yang kamu ceritakan tanya jawabnya siapa dalam Al-Quran ini? Zakaria bertanya jawab dengan siapa? Saya bacakan dari awal ya. Jadi Zakaria itu kan sudah beruban, sudah tua ya.
dengan berkata begini, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Perhatikan, belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Doanya apa isinya? Sudah ubanan dia. Sudah ubanan dia. Ya, apa doanya? Oke. Pertanyaan saya sama kamu begini. Apa dia doa minta anak ini, apa dia waktu di ubanan atau sebelum dia ubanan? Dia sudah ubanan, malah dia jawab istriku mandul. Oke, berarti sebelum ubanan dia belum pernah berdoa minta anak. Dia katakan gini, aku belum pernah kecewa. Berarti sebelum dia ubanan dia pernah nggak berdoa minta anak? Ya pasti dan tidak dikabulkan. Iya, dia tidak pernah minta anak karena dia katakan, Tuhan, tulangku telah lemah, kepalaku sudah beruban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Belum pernah kecewa dia kan? Ya, oke, berarti dia minta anak itu setelah dia beruban. Yes. Sebelumnya nggak pernah ya? Nggak ada diceritakan. Baik. Nggak ada diceritakan, Edis. Kamu jangan ngarang bebas. Oke, baik. Dari situ saya Sekarang kembali ke topik dong. Edis, kamu nggak pernah nerangin. Edis, ini izin dulu. Edis juga nggak pernah menjelaskan. Bang, abangku. Dan ini Edis ini dari tadi udah dijawab berkali-kali loh. Udah bentar. Dengar dulu bang, abang gua. Dengar dulu, silakan Bang Edis. Aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu, yang akan mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi. Oke? Jadi Yahya ini dari sisi Tuhan kan? Sebentar dulu, Bang sama Edis, seperti poinnya Yesus apa, Bang? kan dari sisi Tuhan juga. Poinnya itu Poinnya aja. Poinnya apa, Bang? Apakah Zakaria ini sudah membaca naskah kisah Zakaria yang di kitab Lukas sehingga dia bisa tahu bahwa ketika dia dikatakan digembirakan dengan anak bernama Yahya itu anak dia? Jelas nggak? Ini kan ya Zakaria, Allah berfirman, bukan Zakaria yang menulis ini Al-Quran. Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya. Oke, siapa itu? Ya, anak laki-laki bernama Yahya itu siapa? Anaknya Zakaria yang akan diberi. Mana bahwa itu anaknya Zakaria itu mana? Kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki. Stop. Gini, Bang Juma, dengar. Yang dipertanyakan begini, Bang. Ya, Lukas itu sudah menjelaskan tentang masalah kelahirannya siapa? Yohanes Pembaptis. Itu Yahya, kita anggap Yahya. Nah, Yahya ini kisah di dalam Quran itu dapat dari mana itu? Ini kan wahyu dari Allah kan. Anda seakan-akan itu kan pendidikan wartawan. Anda seakan-akan dengar. Anda seakan-akan mau Tar di depan ada kekacauan ini. Kenapa Pak Jo terputus? Cek. Aduh Pak Jo mati lampu nih. Karena aku screen dah. Halo teman-teman, sorry ya, lagi seru-serunya lagi. Pak Jo mati Bang. Pak Jo mati lampu kayaknya tuh. Sorry ya. Aduh, sorry ya. ada bukti karena kenapa? Al-Quran saya 1400 usianya. Lembaga Kitab Indonesia itu belum ada 100 tahun. Ini nakal. Taruh bang. Silakan. Pada suatu kali, waktu giliran rombongan tiba, Zakaria melakukan tugas. Ini Edis nggak pernah jawab pertanyaan, nanya terus. Bang, ini abang apa game? Abang gue ini. Lukas berapa itu, Dis? Bentar lu, Bang. Lukas 1. Lukas 1. Selebes. Taruh ya, dulu ya, Bang. Dari 11 ya. Iya. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran di depan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, perhatikan nih, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Nah ini nih. Dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki baru, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Jadi narasinya bukan gini, Zakaria, saya gembirain kamu dengan Yohanes ya. Yohanes ya? Oh, Yohanes aja belum lahir. Oh, gitu. Itu nggak masuk yes. itu loh. Bener. Makanya saya bilang, apakah Zakaria di Quranmu itu sudah baca naskah sebelum dia berakting gitu loh? Apa dia sudah baca naskah? Sorry, Bang Jumat, benar. Coba, apakah tadi gimana Bang? Gimana Bang Edis? Apakah aku tentang Yahya itu gimana Bang? Di ayat berapa Bang? Ya, saya bacakan ya. Tetapi ketika malaikat itu berkata, jangan takut hai Zakaria, ayat 13-nya itu Bang Ade.
ya, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth, jadi ngomongnya ke Elizabeth loh, ke istrinya, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia. Jadi menamai dianya itu nanti kalau udah lahir. Indonesia banget ya, Edis ya. Kalau lahir baru kamu namai laki-laki. Lukas Indonesia banget ya narasinya. Wis, mantap. Ini edisi keberapa ini, Dis? Bentar dulu bang. Bang. Stop ya. Habis Bang Edis kurang dari semenit. Lu berkuasa. Gua nggak berkuasa di depan lu. Silakan Bang Edis. Silakan. Jadi mengenai nama itu nanti kalau udah lahir. Nah, nanti istrimu itu akan melahirkan anak bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes nanti kalau udah lahir. Jadi narasinya bukan gini, hai Zakaria, doamu telah dikabulkan dan kamu akan kugembirakan dengan Yohanes. Yohanes siapa? Harusnya dia nggak kenal, orang belum dikasih tahu kok Yohanes itu siapa. Nah, di dalam narasi Quran hebatnya, saktinya, malaikat ngomong gini, kugembirakan kamu dengan Yahya. Yang belum pernah seorang pun bernama dia. Langsung Zakaria langsung tahu, bagaimana mungkin saya punya anak? Yang ngomong kalau dia mau punya anak siapa? Jangan-jangan Yahya itu anak yang membahagiakan dia. Gitu. Makanya pertanyaan saya gini, apakah Zakaria di dalam Quran itu sudah ngapalin naskah di dalam Injil Lukas yang kata kamu dari kitab wartawan, kemudian dia berakting dalam Quran itu yang saya tanya, gitu loh. Jadi baca naskahnya kebalik-balik. Oke, Bang, stop Bang. Stop dulu Bang Edis, tolong jangan dipotong Bang Juma. Tolong, kalau lu motong, gue yang motong lu. Oke, sekarang Bang Juma. Iya, baik. Jadi Anda harus memahami, teman-teman umat terjemahanku yang saya cintai, Al-Quran itu ketika dia bernarasi, ada yang berbicara masa yang akan datang, masa yang telah lampau, masa sekarang. Oke ya? Paham nggak dalam narasi bahasa Inggris juga ada yang kayak Bang, lanjut Bang. Loh, Ini panggung lu. Ini panggung lu. Lu jangan nanya. Aku bilang, jadi gini, ketika kemudian ada pernyataan di situ berbicara mengenai ismuhu Yahya, itu berbicara masa yang akan datang, bahwa engkau akan menamai dia Yahya. Memang beda kalau bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Anda sedang mengkritisin Quran. Anda menunjukkan kitab yang Anda tanpa malu-malu yang direvisi semakin cantik bahasanya. Coba Anda lihat terbitan-terbitan sebelumnya. Yang Anda baca kan terjemahan baru tuh. Tapi terjemahan sebelumnya tidak begitu narasinya. Nah, kalau dalam Al-Quran, umat Islam yang paham Al-Quran, ketika dikatakan masa akan datang, berarti walaupun tidak ada pernyataan dalam bahasa Indonesianya, anak itu akan kamu namai. Sama seperti ketika dia dikatakan, dia memerintahkan aku sholat dan membayar zakat. Di situ tidak diceritakan bahwasanya akan membayar zakat dan akan mendirikan sholat. Tidak. Tetapi bahasa Arabnya menerangkan, kaidah bahasanya bercerita masa yang akan datang. Itulah bedanya bahasa Quran dengan bahasa Indonesia, Edis. Jadi kamu, lucu kamu ya. Meskipun narasi yang ada di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas. Ya Tuhan, bagaimana aku akan. Di situ ada kata akan, berarti ismu Yahya bercerita tentang masa yang akan datang. Gitu loh cara berbicaranya, Edis. Itu yang pertama. Kedua, kalau Anda mengatakan ini yang kedua. Kalau Anda mengatakan Al-Quran yang meniru, tolong tunjukkan kodeks mana yang Anda pakai dalam menilai Al-Quran dalam Lukas 1 nomor 13 ini. Kenapa? Terjemahan Indonesia, Lembaga Kitab Indonesia itu berdiri tahun 1954. Al-Quran tahun 700-an lah. 1400 tahun yang silam. Kitabmu baru kemarin sore. Coba tunjukkan original teksnya. Jangan-jangan Lukas ini yang niru-niru Al-Quran. Silakan. Oke, udah keluar Bang ya. Sekarang Bang Edis. Jangan dipotong ya Bang Edis ya. Ya, saya nggak mau lari kemana-mana ya. Saya cuma mau fokus kepada narasi ya. Pertama kita harus ngomong begini, bahwa orang itu harus kita bedakan antara orang yang ngobrol di lapu tua lagi mabuk dengan diskusi atau komunikasi yang terjadi antara dua orang normal. Kalau dua orang normal yang ngomong, yang dekat juga loh. Iris nggak pernah. Woi lu, bang abangku sayang. Abangku sayang. Ya, lu kat juga. Iris nggak pernah jawab pertanyaan. Abangku sayang. Tadi kan kita nggak ngomong, nggak gue potong. Silakan Bang Edis. Oke. Iya. Jadi begini, kalau orang ngobrol dalam kondisi sehat dan normal, pasti ngobrolnya itu teratur, seperti yang ditulis di dalam Lukas ini. Dia bilang begini, doamu telah didengar dan sesungguhnya Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ya kan? Nah kemudian Zakaria nggak percaya, bagaimanakah mungkin itu terjadi? Nah karena engkau tidak percaya, maka kamu akan menjadi bisu sampai semuanya ini terjadi. Nah setelah hari ke-8, ketika anak itu mau disunatkan, diberilah batu tulis kepada Zakaria, baru ditulislah namanya di situ. Namanya adalah Yohanes. Ketika itulah lidahnya terbuka sehingga apa yang dinubuatkan itu terjadi. Nah jadi narasinya itu nggak begini Bang Ade ya.
Seandainya Zakaria ngomong gini, Zakaria, doamu telah dikabulkan dan kamu akan saya gembirakan dengan Yohanes. Kalau orang sehat, pasti Zakaria itu ngomong gini, malaikat kamu ngomong apa sih? Yohanes siapa? Siapa Yohanes itu? Kalau orang sehat. Makanya saya bilang, taruh dulu bang. Enggak, saya bilang kalau Edis ngomong lu bang. Saya sih lihatnya Lukas yang meniru-niru Al-Qur'an. Bentar dulu bang, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tunjukkan kitab Anda yang terkuat dari Al-Qur'an coba. Enggak apa-apa. Ada enggak Edis? Enggak apa-apa bang. Ya, saya cuma ngomong gini. Dipercepat bang, dipercepat. Ya, seandainya narasinya begitu Bang Dion di dalam Injil, narasinya dia ngomong gini, Zakaria, kamu saya gembirakan dengan Yohanes. Kemudian Zakarianya nangkep maksudnya dia itu Yohanesnya apa. Saya cuma ngomong gini, ini yang bikin sinetron ini macam sinetron Indonesia yang kejar tayang, yang dia nggak peduli kelogisan dari diskusi itu, dia nggak peduli tentang logisnya percakapan, hantam aja pokoknya, macam dua orang mabuk yang ngobrol di Lapo Tua. Dua orang ngobrol di Lapo Tua, kalau lu nggak mabuk gitu, tadi sore kamu Bang Edis jangan lama-lamaan, jangan lama. Kalau orang mabuk gitu, kalau orang mabuk ngomong gitu Bang Dion, tadi sore kamu makan apa? Duduk di sofa, nggak nyambung, ngobrolan itu nggak nyambung. Mau diatur Mas Andi, jangan mau diatur di sana. Nggak apa-apa. Sekarang si Bang Juma, tolong Bang Juma pada waktu ngomong. Nah, silakan Bang. Bang Juma saya 1 menit ya. Jadi Al-Qur'an ini kan dituliskan 2 menit loh kasih. Al-Qur'an ini kan dituliskan 1400 tahun silam. Dan di sini Edis menilai tidak sempurna. Malah katanya ini ibarat perkataan orang yang lagi mabuk kan gitu ya. Di kitabnya sempurna. Biasanya yang datang belakangan itu ketika hanya menggunakan terjemahan Al-Quran diambil, dimasukkan ke dalam sesuatu yang datangnya belakangan. Terjemahan itu direvisi dan diperlembut sedemikian rupa. Supaya tuduhan saya ini tidak keliru, tolong Edis tunjukkan Lukas tertua dari Al-Quran yang Anda gunakan untuk menilai Al-Quran ini adalah bahasa orang yang mabok karena tua. Saya ingin tahu Lukas mana itu, silakan. Maksudnya Bang? Ya, Lukas tertua. Lukas 1 nomor 13 yang lebih tua dari Al-Quran saya mana? Tunjukkan. It takes time dong Bang. Gimana sih Bang? Bang Edis. Nggak bisa dong. Di sini tuduhan Al-Quran tertuduh. Dan yang Anda gunakan untuk menuduh adalah hal yang tidak jelas asal-usulnya. Tunjukkan ke saya sekarang. Anda menuduh uang asli dengan menggunakan uang palsu. Kan nggak lucu. Oke Bang. Silakan Edis. Stop. Taruh. Si Bang Cerebes, silakan. Woi, saya 1 menit ya, oke. Gini ya, dari tadi saya perhatiin ini, Edis itu nggak pernah menjawab pertanyaannya Bang Juma. Lu jangan nilai Bang. Ya, jangan nilai Bang. Kalau begitu saya memberi sedikit edukasi kepada Edis. Kalau untuk Lukas 1 nomor 13 itu, sebagaimana yang diterangkan mulai dari pendahuluan Lukas 1, itu kan hasil penelitian dan menanyakan saksi untuk dilaporkan ke Theophilus yang mulia. Dari sana ini ingin diperjelas Edis di sini bahwa Lukas 1 nomor 13 itu sebenarnya informasi Lukas menulis ini dari mana? Apakah dia menanyakan saksi atau dia mengadakan penelitian baru dia menulis? Nah, biasanya orang kalau hanya menanyakan saksi dan meneliti, apakah bisa dipertanggungjawabkan sebagai firman Tuhan atau hanya sebatas laporan wartawan saya suatu berita gitu loh. Itu yang harus diterangkan gitu loh maksudnya. Udah Bang, udah satu ya Bang. Udah. Oke, sekarang Bang Edis. Kalau nggak fokus di Bang Juma aja ya. Bang Juma dulu. Tadi kalau Bang ini aku aja. Silakan. Karena mereka udah nggak sanggup ya membaca narasi ya, mengupas narasi karena mereka sama saja membuntukkan kepala mereka ke tembok. Jangan nilai dong, Jangan nilai, nggak apa-apa. Bukumu itu buku Romawi pakai nilai Al-Quran. Lu jangan gitu Bang. Tadi kan gue udah bilang. Enggak, masalahnya dia itu framing loh. Bahasanya itu bahasa bahasa adu domba lo itu. Tadi kan gue udah bilang jangan kayak gitu Bang. Kan gue bilang. Enggak, maksudnya gini, saya menuduh kitab Lukasmu itu yang menjiplak Al-Quran. Enggak apa-apa Bang. Buktikan. Buktikan kitab yang tertua dari Quran itu yang mana coba? Saya ingin tahu. Pasti bisa. Ini pasti Bang Edis. Sekarang Bang Edis. Iya, jadi saya mulai dulu dari Handi ya. Siapa? Bang. Saya dulu dong Edis. Kamu memang cerdik, kamu seperti ular Edis. Jangan kayak gitu. Jadi kalau kita baca, ini ganteng lu ganteng lo ya. Iya. Saya ngomong dipotong terus. Lu ganteng lo. Diam dulu Bang Juma, maaf. Minta maaf. Silakan Bang Edis. Silakan. Iya. Jadi kalau kita baca kitab Lukas itu sendiri, dia itu menyelidikinya dari para saksi mata dan pelayan firman. Jadi Lukas itu nggak bertapa di goa untuk mendapat berita itu, gitu loh. Kalau seandainya Lukas dapatnya dari goa, maka buku dia itu saya buang ke tong sampah. Nah, karena dia meneliti dari para saksi mata secara kaji ilmiah, maka itu dapat diterima oleh akal sehat. Makanya narasinya sangat masuk akal dan detail, begitu loh. Narasi obrolannya antara Zakaria dengan Gabriel itu bolak-balik itu masuk akal semua.
Nah, kemudian tadi Zulkifli nanya, mana naskah yang lebih tua? Ya kalau seperti ini udah nggak perlu dijawab lagi. Ya, Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus itu adalah kodeks yang lengkap dan masih utuh. Ya, itu berasal dari tahun 300-an. Masih ada gitu loh. Kalau dia membuat satu narasi, kalau dia membuat satu narasi bahwa yang belakangan itu muncul untuk mengoreksi yang sebelumnya, saya membuat narasi begini, bahwa uang palsu yang jadi lelucon itu pasti muncul belakangan. Uang palsu itu nggak mungkin muncul di depan, dia muncul setelah ada uang asli dan hasilnya itu acak adut. Tintanya nggak bagus, kemudian udah ya. Ada Garuda jadi bengkok, jadi lucu. Bang Edi, jadi kesimpulannya gini, saya mau bilang gini, bagaimana mungkin kitab yang diklaim dari Tuhan ternyata setelah diperiksa ada indikasi menjiplak dari kitab penyelidikan Lukas gitu. Waduh, gitu loh. Oke. Baik. Begini, giliran saya. Edis, kamu menilai Al-Quran saya itu dengan terjemahan yang terbitan tahun berapa, Dis? Banyak terjemahannya, saya baca terjemahannya Inggris. Terjemahan tahun berapa yang kamu pakai nilai Al-Quran barusan? Ini kalau ini Depak nih, 2004. Terjemahan kitabmu 2004? Bukan, katanya nanya Quran kok. Sekarang kitabmu yang kamu gunakan itu menilai Al-Quran itu membajak kitabmu yang terjemahan itu terjemahan tahun berapa yang kamu pakai menilai Al-Quran? Walaupun terjemahan itu sesuai dengan naskah aslinya. Iya, tahun berapa? Apa terjemahan yang mana yang menyerang Islam? Tadi dia menilai Al-Quran ditertawakan. Anda juga ikut terbahak-bahak tadi kan? Karena Edis sedang menjelaskan Lukas terjemah. Saya minta Lukas yang terjemahan yang dipakai menilai Al-Quran itu terbitan tahun berapa? Gue salah, gue minta maaf. Nah, makanya saya tanya, Edis. Bukan, tadi itu bukan narasi Alkitab. Itu maksudnya itu cuma deskripsi pernyataan doang. Ya, itu bukan narasinya, Bang. Oke. Makanya saya minta Edis kamu gunakan terjemahan tahun berapa rupanya? Iya, LAI itu ya terjemahan 1978 ya kalau Al-Quran saya tahun berapa, Edis? 2004 itu. 1978. Kitab 1978 itu kalau 78 ke tahun sekarang berapa tahun ya? Aduh. Enggak usah kayak gitu, Bang. Satu abad pun belum ada loh. Bang, enggak usah kayak gitu. Kita lagi enggak bahas tentang perbandingan terjemahan loh, Bang. Kan maksudnya kan dia menilai Al-Quran tuh datang belakangan katanya. Sementara kitab yang Edis gunakan untuk menilai Al-Quran tahun 1978. Benar gak gitu, Bang Edis? 1978? Nah, kalau bukan kalau terjemahan itu kan ya namanya terjemahan merujuk ke naskah asli. Nah, sekarang kalau tadi ada menilai Al-Quran itu naskah asli atau terjemahan? Bang, stop. Bang, gue rasa Bang Juma, gue minta maaf ya. Kalau nggak sepakat nggak apa-apa. Kalau lu nggak sepakat nggak apa-apa. Bang Juma, gue nggak sepakat kalau kita ngomongin tentang masalah terjemahan. Karena iya kan dia menilai Al-Quran berdasarkan kitabnya lebih benar. Ternyata kitab yang dipakai menilai Al-Quran itu terbitan 1978. Belum juga ada satu abad. 78, belum ada 50 tahun pun. Iya, lu juga kan menilai loh, Bang. Maksudnya jadi patut saya. Gimana itu, Bang Andi? Enggak, text time loh, Bang. Kalau ngomongin tentang kayak gitu text time loh. Ini dia ngomongin harusnya malu loh, Dek. Menilai kitab sucinya Al-Quran umat Islam dengan menggunakan buku yang baru dibuat 1978. Coba tanya, dia jujur tadi loh. Iya, 78 tadi. 78. 1978. Berarti selisih 1 tahun dengan saya. Usianya baru 44 tahun berarti. Wah. Oke, dalam kondisi seperti itu Edis. Saya tanggapi sedikit Bang Ade ya. Seandainya Bible lilit lidahmu Dis biar lebih kenceng. Lu kenapa sih, Bang? Sama Bang Edis. Santai aja, Bang Edis. Ya, seandainya Bible itu baru ada 1978, maka kalau mereka ngomong VOC waktu Belanda datang ke Indonesia bawa Bible, berarti mereka itu lagi halu. Soalnya Bible baru 1978. Yang Anda gunakan menilai Al-Quran tadi kitab tahun berapa, Edis? Kan sudah dibilangin itu tahun berapa? Diterjemahkan dari Kodeks Sinaiticus, Kodeks Vaticanus. Kalau cuma di mulut, Edis, kalau cuma di mulut kodek, enggak ada bukti, semua orang bisa ngomong kayak gitu. Ya, coba kalau saya tanya, kitabmu itu diterjemahkan dari bahasa Yunani atau dari bahasa Belanda ke bahasa Melayu? Ini kelari, Enggak lucu. Anda menertawakan Al-Quran narasinya, padahal itu berbicara masa yang akan datang.
masa yang akan datang. Dan dijawab pula kemudian dengan ayat-ayat selanjutnya bahwasanya bagaimana mungkin istriku akan hamil, dia mandul. Berarti Yahya itu diceritakan anak namanya, tapi dia akan datang di masa yang akan datang. Anda tertawakan. Kan gitu. Gue ngetawa. Tadi maaf. Enggak gini loh, Bang. Enggak, maksud gue gini, Bang. Kalau tentang masalah kasih dulu lah ini kesempatan ngomong Hadid ini. Ya sini saya ngomong. Enggak. Bukan Hadid Intias nih loh. Hadid enggak usah, Hadid Intias. Oke lah, Hadid. Gua aja 1 menit. Ya udah enggak apa-apa. Lu 70 menit gua kasih lu. 70 menit lu. 70 menit gua kasih lu. 70 menit dia ngomong lu. Oke. Ya saya amati tadi ini ya. Ini sebenarnya Bang, lu jangan lo ngomong kayak gitu, lu kayak juri, nggak apa-apa, jangan kayak gitu, Bang. Kalau begitu gue langsung ke topiknya saja. Langsung, iya bener gitu loh. Lukas 1:13 yang didiskusikan barusan ini. Tadi saya mendengarkan itu bahwa menurut ini itu hasil daripada menanyakan saksi dan meneliti. Nah sekarang ini harus dibuktikan nih bahwa apakah benar saksi yang ditanyai wartawan Lukas ini benar-benar menyaksikan Elizabeth melahirkan Yohanes. Ini penting harus dijelaskan ini. Bentar lu deh, lu jangan ketawain gua. Ini penting. Enggak lu. Enggak yang pedes gimana gua geli. Tapi enggak apa-apa. Ya harus dong. Masa Anda percaya? Ini gampang. Anda percaya tapi saksinya siapa? Masa dipercaya? Katanya aku diberi kesempatan 1 menit lagi. Oke, Bang. Maaf, Bang. Silakan, Bang. Ya ini penting untuk semua teman-teman Kristen yang ada di muka bumi gitu ya. Kalau ingin memang benar-benar dikatakan Lukas 1:13 ini valid gitu ya. Harus dibuktikan bahwa Lukas sang wartawan ini dia kan menanyakan saksi itu untuk melaporkan ke Theophilus gitu ya. Apakah benar saksi yang ditanyai Lukas ini benar-benar menyaksikan Elizabeth supaya agar berita ini valid yang ditulis wartawan ini. Itu yang penting. Kira-kira itu saja dari saya. Thank you. Stop. Geli loh ini, geli. Calm down. Iya, ini stop. Sekarang gue mau menyerahkan kepada pembicara utama dulu nih. Gimana, Bang? Bang Edis atau Bang Juma? Iya. Jadi Lukas itu tidak sedang ngomong bahwa Elizabeth itu waktu ngelahirin itu ada yang jadi saksi. Tapi Lukas itu sedang menginformasikan perkataan apa-apa saja yang keluar dari Gabriel dan perkataan apa-apa saja yang keluar dari mulut Zakaria. Ya, dia nggak sedang ngomong lalu adalah seorang fulan yang menyaksikan bahwa Elizabeth ngelahirin, nggak ngomong gitu dia. Gitu loh. Makanya yang saya bahas di sini dari tadi itu adalah percakapan yang masuk akal antara Gabriel dengan Zakaria. Gitu loh. Makanya saya tekankan di situ, seandainya Gabriel ngomong gini sama Zakaria di dalam Injil, wahai Zakaria, saya gembirakan kamu dengan Yohanes. Ya, dari sananya ini ya. Apa? Karena Zakaria itu pasti nggak. Ya, dari sananya. Ya Edis kan ya signal butut biasalah. HP butut signal butut ya begini Pak Jo. Yang bilang dari sananya. Ya kan ini Lukas ini kan wartawan yang menanyakan saksi untuk melaporkan ke Theophilus sebagaimana Lukas 1 nomor 1 Theophilus yang mulia. Lanjut ke Lukas 1 nomor 13 di sana walaupun ada suara ya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth. Saya bantah. Jadi gini Edis, kamu tapi jangan kesel. Ya, terputus lagi dari sana. Ada. Sementara ketika Tuhan mengatakan Yahya itu berbicara tentang nama. Nama siapa? Seorang anak yang namanya Yahya. Berarti sudah jelas kan ini berbicara nama ini. Nama daripada anak itu adalah Yahya. Anak yang mana? Yang akan dilahirkan oleh istrimu. Ini bahasa Arabnya Anda harus tahu ini. Ini berbicara masa yang akan datang. Samiyan itu artinya nama. Itu loh. Ya, Samiyan itu adalah artinya nama. Artinya nama ini belum pernah diberikan oleh Tuhan kepada manusia selain daripada anaknya Zakaria, yaitu Yahya. Makanya dikatakan, Rabbi anna yakunu li gulam. Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak? Kan rujukannya sudah ke sana arahnya. Berarti Zakaria tahu bahwa nama Yahya itu adalah nama seorang anak yang Tuhan akan anugerahkan kepadanya. Bagaimana mungkin ya Tuhan aku punya anak? Istriku seorang yang mandul. Dia sudah mencapai usia tua. Dijawab lagi oleh Allah, hal itu mudah bagiku. Rabbuka huwa alayya hayyin. Itu mudah bagiku. Mudah apa? Dikatakan wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'. Sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu.
Padahal waktu itu engkau belum berwujud sama sekali. Coba. Jadi umat Islam ini menertawakan apa yang kamu bawa. Umat Islam paham Al-Quran. Gangguan lagi dari sana ya teman-teman. Bukan dari Zoom ya, dari sananya ini. Dari sananya. Dari TikToknya yang tidak keluar suaranya. Tapi di HP saya satu masih, ya udah benar. Masih ngomong terus teman Cuma. Iya, tapi nggak ada suaranya, Mas. Iya, nggak apa-apa, Pak. Kita isi aja. Ya, tadi sebenarnya sih kalau dicek di HP-nya Mas Andi keluar nggak suaranya? Keluar terus, masih Iya, keluar. tapi itu Mas Andi ada di dalam kan itu? Iya, ada di dalam. Di dalam, kalau di dalam keluar. Ya, ini nggak kedengaran ini, Bang. Ya nggak apa-apa, santai aja. Kodeks Sinaiticus atau Vatikanus. Udah. Itu loh cara belajarnya. Jadi di sini gimana sih di sini? Saya kira kita cukupkan aja, Dis, karena kamu hanya menilai Al-Quran menggunakan buku 1978. Begitu aja deh, karena sini udah jam 1 lewat ya. Jadi pertama-tama jurus mereka itu dari dulu itu Bang. Iya, jurusnya itu adalah tentang terjemahan ya. Padahal justru terjemahan itu malah semakin menolong. Ya. Kenapa? Karena kata melahirkan itu nggak ada di situ. Mulai lagi training ya. Iya. Saya berani kasih kuping saya kalau kamu kuping lagi. Kemarin kamu kasih apa aku? Potong lagi kan? Padahal tadi kamu Terus bang. Tadi kamu kasih potong. Iya bang. Sebentar. Abis ini kan kita sudah selesai nih bang. Iya. Apalagi nama itu belum pernah diberikan sebelumnya. Jadi mustahil Zakaria itu nangkep kalau itu nama, gitu loh. Sama seperti itu, tadi saya kasih contoh sama Aderion. Kalau Aderion saya bilang saya gembirakan kamu dengan Tony, Aderion yang hidup di Indonesia pasti dia tahu Tony itu sebuah nama karena itu sudah familiar. Nah, apalagi nama itu belum pernah ada orang yang bernama begitu. Saya kan sama aja ngomong gini, Aderion, saya gembirakan kamu dengan Trakucuk. Trakucuk itu apa itu? mesin mobil yang jatuh di jalan itu. Yan, edisi ini corruption terhadap tafsir terjemahan. Bro. Ini masalahnya tuh edisi itu corruption terhadap terjemahan Al-Quran. Udah jelas-jelas di Al-Quran. Gak apa-apa. Itu nggak ada. Enggak, bro, gak apa-apa. Kalau lu nggak suka, maksudnya tentang apa pernyataan edis nggak apa-apa. Nanti kita ngomongin lagi. Konsentrasi dia kan ke Bang Juma. Gitu ya, gue nggak mau ini. Silakan bang. Ini mau terakhir nih. Gini, kalian itu harus bisa membedakan memberikan dengan melahirkan. Saya kasih contoh. Kalau saya ketemu sama perempuan, saya bilang gini, Dek, kamu mau nggak saya beri anak? Itu anak itu bisa aja anaknya tetangga atau ketemu di jalan. Nggak ada ilmu dia. Kebanyakan contoh daripada substansi. Bilang lagi seorang dari sana. Pertanyaan saya nggak dijawab kok. Sebagaimana dia bertanya ke Al-Quran gitu. Tadi dari awal mengakui bahwa Lukas itu menanyakan saksi buat menulis. Saksi siapa yang dia tanya? Kan begitu. Apakah saksi itu melihat ada di tempat peristiwa waktu Elizabeth melahirkan Yohanes? Dek, kamu mau saya beri anak nggak? Mustahil dia berpikir bahwa itu dari rahim dia. Pasti dia berpikir kamu baru nemu anak orang. Mau disandingkan dengan Al-Quran. Di dalam Quran itu dikatakan saya memberi kamu anak. Gitu loh. Namanya Yahya. Anaknya siapa nggak tahu, jangan-jangan anaknya tetangga. Yang menjadi heran bagaimana mungkin Zakaria itu bisa tahu kalau itu anak dia. Lagi pula kalau kita baca lagi narasinya dikatakan begini, yang kami belum pernah menciptakan yang seperti dia sebelumnya. Memangnya ada orang yang diciptakan sebelumnya yang seperti seseorang yang lain? Coba saya tanya, ada nggak sebelum Juma lahir, ada nggak orang yang persis seperti Juma? Nggak ada. Yang Juma itu ya cuma satu. Itu loh. Nah makanya saya bilang narasi itu sebenarnya itu di dalam Injil ketika anak itu mau diberi nama Zakaria, warga itu protes. Oh, dikoreksi. Itu di dalam Lukas. Panjang kali di. Terakhir bang. Lalu lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikan kepada anak itu. Nah, ia meminta batu tulis karena kan dia masih bisu nih. Bisu selama 9 bulan. Bukan 3 hari, kalau 3 hari sariawan, ya. Dia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes, ya. Jadi, waktu mereka mau memberi nama Zakaria, mereka itu ngomong gini. Jangan, ini kan. Nih, mereka datang kepadanya untuk memberi nama Zakaria. Kemudian mereka berkata, tidak ada di antara sanak saudaramu yang berkata demikian, bernama demikian. Jadi maksudnya, tidak ada yang bernama demikian. Itu maksudnya, dalam silsilah keluarga mereka, nama Yohanes itu belum pernah ada. Tapi kalau kita baca dalam Quran, seperti yang dibilang Juma, nama seperti itu belum ada. Gitu loh. Mana ada orang memberi nama yang sebelumnya nggak ada?
di dalam lucu sejarah Yahudi. Ya nggak ada. Lucu gimana? Anda ini. Anda gimana ceritanya? Nangkep nggak? Kalau nggak nangkep, nanya lagi biar saya ulangi. Nggak, maksudnya nggak apa-apa bang. Ya udah, ada giliran saya dong. Giliran saya dong. Anda menuduh tadi kan? Anda menuduh bahwa Yahya itu tidak dilahirkan, iya kan? Tidak ada ayat yang mengatakan dia dilahirkan kan? Itu tadi yang Anda tanya. Di ayat 15-nya itu sudah sangat jelas kok. Wassalamun alaihi. Dilahirkan oleh istrinya. Yauma walid. Secara umum. Ini pada saat dia dan sejahterakanlah atasnya pada hari dia dilahirkan. Ini dilahirkan ini. Siapa yang melahirkan? Dalam narasi itu loh yang saya tanya, dalam narasi. Makanya belajar Quran itu tidak harus mengikuti maumu yang hanya tahu terjemah. Kami umat Islam paham. Ayat selanjutnya mengatakan tentang kelahiran Yahya. Ya, konteks yang dia omongin Bang Edis apa? Dia katakan bahwasanya dia tidak dilahirkan katanya. Yang saya katakan itu. Udah Edis, lu diam dulu, giliran Banyuma. Kan Anda mengatakan bahwasanya istri daripada Zakaria itu akan melahirkan itu mana dalam Quran? Narasi bahwa ini ada ayatnya. Ayat 15-nya sudah jelas, wassalamun alaihi yauma walida. Wa yauma yamut. Itu Yahya yang ngomong. Aduh Edis bisa nggak sih? Betul Yahya yang ngomong. Itu ya yang Yahya. Menurut Yahya yang ngomong, menurut kamu. Padahal itu bukan Yahya yang ngomong. Itu menurutmu. Alaihi bukan dikatakan atas aku. Ini soal bang. Ini jadi permasalahan baru nih. Enggak. Gimana? Edis aja yang permasalahkan, kami umat Islam tertawa aja dari tadi. Yang kayak gini-gini dibahas. Terus yang diukur adalah kitab buatan 1978. Kan lucu. Sementara Al-Quran ini kan sudah sangat jelas. Saya urai dari tadi. Bagaimana kemudian Tuhan mengatakan, Zakaria minta kepada Tuhan, dan engkau tidak pernah mengecewakan aku dalam doaku. Aku minta engkau berikan aku anak. Dan dikatakan, aku akan menggembirakan kamu dengan seorang laki-laki bernama Yahya. Lalu kemudian dikatakan lagi, karena dia ngerti, bahasanya ngerti, Edis tidak ngerti. Ini berbicara masa yang akan datang. Ketika dia berbicara masa akan datang, berarti meskipun tidak dikatakan kata akan di situ, kami umat Islam paham. Tapi kan jelas dikatakan di ayat selanjutnya, ya Tuhanku, Rabbi anna yakunuli. Bagaimana aku akan berarti belum, pada saat itu belum. Akan berarti berbicara masa yang akan datang, memiliki anak. Sedangkan istriku itu sudah tua, sudah mandul. Nggak usah ngomong istri bang. Nggak. Istri gimana sih? Ngomong kayak gitu, lu nggak usah ngomong kayak istri kan. Maksud gua gimana Bang Edis? Udah kelar ini. Jadi udah kelar sebenarnya. Jadi Zulkifli ini nggak nangkep yang saya maksud. Itu justru kamu yang nggak nangkap. Kamu yang nggak nangkap, bukan saya yang nggak nangkap. Situ yang nggak nangkap. Anda hanya ingin menuduh Al-Quran melakukan plagiat terhadap kitabmu yang 19. Enggak kayak gitu bang, enggak gitu. Enggak, gue minta maaf ya, gue minta maaf buat itu. Kamu ditertawakan sedunia, gitu loh. Andai saja Anda bisa menunjukkan original kitab Anda yang Anda katakan kodeks itu, tapi kan faktanya kitab Indonesia diterjemahkan dari bahasa Belanda. Bang, itu bidang gue loh. Itu juga bidang gue loh. Tentang masalah kritik teks. Tapi kita nggak bahas itu dulu. Itu bidang gue loh. Enggak, masalahnya tuduhannya Edis itu Al-Quran yang membajak kitab saudara. Itu bentuk sementara kitab saudara adanya 1978. Itu bentuk bluffing. Itu bentuk bluffing, Pak. Itu bukan nggak apa-apa. Menurut gue itu oke. 1978 kok dipakai untuk menilai. Sementara terjemahan yang Anda punya itu terjemahan revisi demi revisi. Memperbaiki kata per kata susunannya kemudian. Kalau bahasa Indonesia 50 tahun kemudian rasanya bergeser, berubah, maka kitab Anda direvisi lagi. Iya pasti dong. Terjemahan itu, Bang, revisi ke depan itu pasti ada. Mungkin 200 kali. Itu dia. Itu pasti. Sekarang Bang Edis, boleh nggak Bang Edis dipersingkat dari Bang Edis, nanti ditutup sama si Bang Bang Juma dan yang sebagainya. Nanti gue tutup ya. Gue nggak mau jadi berantem kita bro. Saya jangan berantem lah, janganlah. Baik ya. Jadi pertama begini, kisah-kisah seperti itu, malaikat Gabriel datang kepada Maria, datang kepada Zakaria, itu udah ada di kitab wartawan, kata Zulkifli, di kitab Lukas itu udah ada. Nah, sekarang tinggal gini, kalian mau percaya teori penjiplakan atau teori Tuhan dongengin tentang kisah itu, gitu loh. Tinggal itu aja. Jadi saya punya teori ya. Jadi Zulkifli ini termasuk orang yang percaya dengan teori ex nihilo. Apa itu ex nihilo? Jadi teori tentang muncul secara tiba-tiba gitu loh. Muncul ada gitu aja. Saya ceritakan kamu begini, saya ceritakan kamu ini, saya ceritakan dia. Nah Zulkifli percaya itu. Kalau saya nggak percaya itu.
Jadi Zulkifli mulai sekarang dan Handi itu harus berpikir begini, apa iya ya bahwa Quran ini mengutip kitab Lukas, tapi walaupun mengutip narasinya salah, gitu loh. Seharusnya kalian sudah mulai berpikir seperti itu sekarang. Terima kasih. Oke, thank you Bang Edis. Tapi jujur ya pernyataan Bang Juma. Yang ditulis Lukas itu cerita tentang kelahiran Yahya, bahkan cerita tentang Zakaria. Lukas belum hidup. Ketika Yahya kemudian itu diceritakan tentang kehamilan ibunya, Lukas belum ada di situ. Dari mana Lukas tahu berita itu? Dari saksi-saksi. Siapa nama saksinya? Markus. Loh, Markus juga belum ada ketika Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Siapa? Petrus juga nggak ada. Belum ada. Zakaria itu generasi sebelumnya. Elizabeth generasi sebelumnya. Dari mana kemudian Lukas itu dapat cerita itu? Dari cerita-cerita simpang siur yang terjadi. Sanad gua sampai ke gereja gua juga gua tahu, Bang. Kalau yang dikatakan sanad itu harus nyebut nama loh, bukan hanya mengatakan banyak saksi. Pasti. Oke. Nah, sekarang Lukas 1 mengatakan, jangan ngomong itu, Bang. Lukas 1 mengatakan banyak orang yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi yang diceritakan oleh saksi-saksi kepada kita. Siapa nama saksinya? Nggak ditulis. Kucluk. Nggak tahu nama saksinya. Lalu kemudian Edis mengatakan karangan dongeng katanya. Yang diceritakan banyak saksi tapi tidak ada saksinya, itu baru dikatakan dongeng. Jadi Edis, lain kali kalau Anda mau mengkritisi Quran, sadari kamu punya kitab itu kitab baru kemarin sore. Kamu nggak tahu kalau dikatakan kodeks itu di atas mulut, tapi tidak ada fakta. Kodeks ada di sana, ada di sini. Buktikan, mana buktinya? Ada nggak tradisi lisan Perjanjian Baru? Ente, nggak ada. Ya udah, telan itu baik-baik. Ya, saya kira begitu teman-teman. Terima kasih. Thank you Bang Oke. Bang Edi, taruh Bang. Bang Edi terakhir. Bang Edi lu jangan kelamaan lo. Gua nggak pernah lama kalau ngomong. Gua lama lo. Mari kita tengok sejarah. Sebenarnya yang mencontek dan yang dicontek mana? Kita lihat sejarah. Duluan mana ke Al-Quran masuk ke Nusantara daripada Bible? Anjing Nusantara gila lo. Iya kan ini yang dipakai ke 78. Lu gila lu. Aduh Bang. Udah gila Bang. Udah enggak benar. Dulu kasih waktu dong. Ini sejarah lo. Yon. Sejarah lu enggak benar, Bro. Tapi enggak apa-apa. Ya. Artinya adalah duluan Al-Quran masuk ke Nusantara daripada yang dipakai Edis tadi. Artinya yang mencontek selama ini adalah Lembaga Alkitab Indonesia mencontek Al-Quran sehingga banyak istilah-istilah Islam yang dalam terjemahan LAI. Ini fakta. Nah, makanya sekarang ini buka mata kalian untuk Kristen yang ada di kawasan Melayu bahwa Anda lah yang mencontek istilah-istilah Islam masuk ke terjemahan Anda. Fakta, tidak bisa diganggu-gugat. Terima kasih. Oke, thank you ya. Mungkin tapi Bang Hendy, lu kalau ketemu gue pucat lo. Apaan sih? Dengar aku serius. Gue serius ngomong lo. Hari ini ya, ntar gua kasih kopi di sana, di sono datang. Oke, lanjut dulu ya. Aku mau istirahat juga. Thank you ya, Adirion semuanya ya. Ya, ditutup aja deh. Ya. Besok lagi jumpa kita, insyaallah. Hari ini Tias pengen ngomong loh, masa masuk gak dikasih ngomong. Lah dia nggak ikut tadi di materi kita, mau perkenalkan kan kasih komentar dulu dia. Oh ya boleh silakan. Dia tergantung yang punya komen sih. Ya, aku pamit ya, thank you. Pak Jerry itu. Om Jerry dari California, thank you. Ya udah, Jerry mana ini anak ini? Kok hilang dia? Silakan hadirin Tias. Udah lo Edis, lu terima nasib ya. Oke, saya cuma menanggapin aja kata Bang Juma. Tadi katanya, Bang Juma jangan mengcompare terjemahannya dong Bang. Alkitab kan itu udah ada di abad keberapa deh? Coba deh kasih tahu deh. Itu kan terjemahannya Bang, berarti ada teks aslinya. Iya, kalau mana? Lebih tua. Bisa ditunjukkan nggak deh? Kan dipotong dulu Zulkifli, wah bener-bener. Lu sama aja. Kalau berarti kalau sama Edis ini berarti sama aja dengan Edis. Luar biasa kamu nih, woi. Ya, masalahnya ini sudah selesai, Edis. Tidak akan bisa menyelamatkan 1000 orang Kristen membantu Anda di sini, tidak akan menyelamatkan Anda. Betul, Kitab Anda 1978 udah selesai kelar. Bantah argumentasi saya duluan mana? Ya betul. Bantah argumentasi kalian saya. Kalian cuma punya terjemah. Duluan mana Al-Quran masuk ke Nusantara daripada Bible? Duluan mana bantah itu? Itu lu bantah itu. Terjemahan Al-Quran ada yang pakai kata Yahweh. Tapi terjemahan kitab kalian pakai kata Allah. Ayo, Bang, God. Udah deh, ditutup aja deh. Sama aja nggak bisa tertolong Edis, kasihan. Udah, Bang. Gini logikanya ini ya, kalian berdua ya, Bang Juma, Bang apa yang sebelah saya ini. Logikanya gini, diterjemahkan. Terjemahan berarti ada yang yang diterjemahkan dari bahasa apa, adekku? Bahasa Belanda, adekku. Bahasa Belanda, adekku. Mana aslinya? Berarti ada yang
Asli Iya, bahasa Belanda. Belum tentu. Mana tahu dia diterjemahkan dari bahasa Batak. Diterjemahkan dari bahasa Batak. Berarti bahasa Bataknya asli. Diterjemahkan dari bahasa Bugis, berarti bahasa Bugisnya asli. Gitu. Inilah Bang Juma. Makanya Kitab Melayu itu diterjemahkan dari bahasa Belanda. Belanda deh. Cuma gini, denger dulu. Iya, Kalau mau compare itu Al-Quran yang aslinya ditulis tahun berapa dengan Alkitab yang ditulis tahun berapa. Jangan tanya cetakan tahun berapa, terjemahan yang dicetak tahun berapa. Oke. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kitabnya teman Kristen itu dituliskan abad kedua. Oke, dituliskan abad kedua. Oke, nggak masalah. Masalahnya sekarang yang kamu pegang itu cuma terjemahan. Jaraknya 2000 tahun loh. Sekarang gini Bang, 1900 tahun. Terjemahan dari terjemahan ke terjemahan dari terjemahan ke terjemahan, bukan dari original teks ke terjemahan. Makanya ada dikatakan terjemahan lama, terjemahan baru. Gitu loh. Rasain lo Bang Juma, rasain. Ini cek gua nih, rasain lu. Dengar dulu. Ini kayak anak SD menerjemahkan. Menurut Abang kalau diterjemahkan berarti ada yang aslinya sebelumnya. Yang lebih Aslinya mana, Bu? Nih, ada, Bu. Ada. Terjemahan itu maksudnya apa? Bisa baca nggak aslinya, Bu? Bisa. Enggak, bukan lu, Bu. Bisa baca aslinya. Itu gua bisa. Bapak. Ya, lu terjemahin ke Indonesia emang Bapak ngerti? Ya ngerti, saya sekolah. Berarti Bapak harus belajar dulu kan? Iya, belajar. Bukan berarti kita tak ngerti. Seenak kalian itu mendoktrin bahwa itu sudah sesuai dengan aslinya. Sekarang dari mana Anda tahu bahwa itu sudah sesuai dengan aslinya? Siapa? Gimana Anda tahu bahwa itu sudah sesuai dengan aslinya? Bagaimana Anda tahu bahwa itu sesuai dengan aslinya? Yang pedas kalau gua ngomongnya. Anda pernah lihat aslinya gimana? Hanya ada di dalam dunia hayal. Alkitab itu Gimana? Iya, Anda pernah lihat aslinya pernah? Udahlah. Abang kitab suci gitu saya enak-enaknya gitu. Asal itu faktanya loh. Itu fakta yang ada di lapangan itu fakta. Kitab Anda bukan diterjemahkan. Dengar. Kitab Anda belakangan itu bukan diterjemahkan, tetapi revisi dari terjemahan ke terjemahan. Terakhir siapa? Ayo. Dengar. Kitab Anda itu direvisi dari terjemahan ke terjemahan, bukan dari original teks ke terjemahan, tapi dari terjemahan ke terjemahan. Pahami itu dulu. Gue main nanya ibu ini, Bu bisa baca original teks, Bu. Anda bisa baca nggak originalnya? Dia bisa. Mau tahun 2022 nggak masalah Al-Quran itu. Kenapa? Karena dia disampaikan dengan tradisi lisan. Hafizul Quran setiap saat jutaan, bermunculan hafiz Quran jutaan dari zaman ke zaman. Al-Quran penghafalnya ada. Tradisi lisan. Nuzul Quran bisa baca nggak? Bu, bisa baca bro. So tahu. Saya aja bisa hafal Al-Quran itu. Bisa ada tradisi lisan. Jangan sakit hati kalau kalian itu hanya dikatakan umat terjemah. Karena kenapa kitabmu itu dari terjemah ke terjemah, bukan dari original teks ke terjemah. Beda. Udah tutup, ntar koma lu kena lo, Yon. Tutup, On. Udah. Tutup. So tahu. Jadi kitab Anda itu diterjemahkan awalnya tahun 1905. Dengar. Tahun 860 sekian. Itu dari bahasa Belanda ke bahasa Melayu, deh. Oke. Nanti Bang. Habis itu dari bahasa Melayu direvisi ke revisi. Bukan dari bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani loh. Bang Juma yang direvisi terjemahan, bukan Betul. Nah, mana? Sekarang mana aslinya? Ada, Bang. Mana aslinya? Ada, tapi di dunia hayal. Bang, ada Ibu Ditawayu ya. Ibu Ditawayu mau ganti loh originalnya. Buka aja Bible Hub itu. Enggak. Bible Hub itu terjemahan bahasa Indonesia di bahasa Greek kan, di bahasa Ibrani kan. Dasar tuyul. Udah menghujat banyak banget loh Bang Juma. Gapanya coba. Tunjukkan satu hujatan saya. Satu aja hujatan saya. Coba tunjukkan. Hujatan saya mana coba? Satu aja. Enggak ada. Terjemahan. Yes, itu terbukti. Direvisi dari terjemahan itu terbukti. Enggak ada original teksnya. Hanya dikatakan ada. Mana ada. Siapa? Bang bilang gitu. Sementara Bang ngaku agama gue maksudnya berarti kan lu juga ngantuk. Maksud gue minta maaf kalau misalnya. Ya, ini gara-gara Edis tadi minta bantuan, tapi pahlawan kesiangan.
Cuma Edis. Dia nggak paham kata-kata Bang Edis. Abang, kaji lagi kalimatnya biar paham. Iya. Oke Bang. Kaji Oke Bang, gue minta. kalimatnya. Terjemahin. Iya, Ngomong itu dulu, udah Osnya mau ngomong, udah diam, udah. Udah gue minta maaf. Nggak ada yang salah di antara Bang Juma dengan Celebes. Itu ya tolong ya, jangan dikit-dikit lapor akun. Gue gak suka tuh orang kayak gitu tuh. Kalau lu gak mau debat jangan debat. Gue gak suka tuh. Ada tuh kemarin tuh kayak gitu tuh. Nggak boleh gitu. Bang Juma itu fair enough. Nggak, justru bro kalau misalnya nggak ada Bang Juma, gue nggak malas gue debat. Asik. Iya nggak ada, malas gue debat. Coba lo kayak tai semuanya itu nggak greget gitu loh. Harusnya tuh nampolin gua gitu loh. Gitu loh. Nggak ngeyel gitu iya, loh. biasanya kayak gitu. Betul. Iya gitu loh. Bang Hendy Selebes juga lo ingetin dong. Dikit-dikit lapor gua. Ada lapor. Bang, lu mesti lu nggak bener lu nggak bener lu. Saya ini tuh nggak dilaporin. Saya ini petugas. Siapa yang melapor? Bukan Yoko. Iya, Oke, Bang. Pak Prop sudah mau turun tuh, Pak Prop. Loh, ini Bang Edis ini temen gua, Bang. Iya, Dia makanya bukan bilang temen Pak Prop. Lu emosi banget lu. Enggak. Tapi bro, Kalau mereka masih ngeyel minta naskahnya, buka aja Bible Hub, itu udah semua naskahnya dari tulis di situ. Itu dari Indonesia ke bahasa. Aduh. Jadi geli saya. Udah deh, tutup aja deh. Iya, maksud gue begini, Bang. Maksud gini, Bang. Tolong dong orang-orang Kristen juga. Kan tadi tuh ada orang Kristen melaporkan orang Kristen, Islam melaporkan orang Islam. Di Nggak usah itu. lapor itu. Jangan kayak gitulah. Itu kan kayak bencong gitu loh. Itu kan kayak dengerin maksudnya tuh iya yang tuh loh, Bang. Gitu loh, Bang Edis, lu juga lu apalagi lu sama gua lo. Paling kesel gua ngeliat lu. Padahal gua sayang banget lu. Asik. Lapor kemana sih? Lapor ke hukum apa lapor ke medsos? Apa aja lu paling kesel kan sama gua lu, jujur. Coba sekarang lu ngomong sama gua kan sekarang. Enggak, dengar dulu. Ini teman abang gua, ini ke abang gua juga, Bang. Ini abang gua juga gitu loh. Ini teman-teman lama gua. Tias, nanti kita japrian ya, Tias ya. Katanya kan mau memperbaiki ke depan. Ngapain lu bisa Katanya kan mau memperbaiki ke depan, kita jangan saling yang mana tahu kami bisa jadi saudara kan. Kita kan cuma di sini doang ya. Juga ini. Iya nih, enggak lah. Wajar dong. Enggak sama Edis lebih. Iya. Lu Tias, nanti kita japrian ya. Ya, oke, Bang, lu japrian nomor aja kita nggak tahu. Iya, Bang, lu Bang Juma, lu belum debat sama gue lo berdua tentang Injil. Gue mau tentang Injil, Bang. Emosi kali dia. Udahlah. Iya. Kami cuma bercanda mau japrian. Kita nggak tahu saling tahu nomor. Anjir, bukan ngomong tentang japrian itu, Bang. Kok jadi ngomong japrian? Enggak, gue pengen debat sama lo. Sih, udah terlalu serius ya. Udah selesai, udah santai aja udah. Lu kan sama gue. Nanti tiap hari juga kita ketemu. Kita sudah sama gue. Enggak nih si Bang Juma kalau ketemu gue. Kita pernah debat ya? Bang Juma, kita pernah debat ya Bang Juma ya? Kita lupa lah. Adek yang cantik yang baik hati. Tidak sombong. Tidak sombong. Ada waktu itu. Lu ketemu Edis juga mau disanjung kayak gitu. Iya Pak Prop yang baik hati. Lu juga lu. Gue jebol gue Hendy Selebes, gue paling kesel banget gue ngeliat Hendy Selebes, gue jujur aja gue. Tapi gue sebel gue malu lu. Hendy Selebes, Bang dia tuh kesel. Oh iya, Bang. Oke, Bang. Lu mati dulu, Bang. Nonton bola. Bubar nonton bola dulu. Ya, Mbak Hadi makasih, sorry ya kalau ada kata hilap, maaf ya semuanya ya. Mbak Tias, makasih ya. Edis, sorry Edis, bercanda Dis. Saudara Tajirun, thank you Semuanya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rian. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah menyaksikan bagaimana keberlangsungan serta keseruan diskusi atau debat antara seorang pemuda Kristen atau apologet Kristen melawan dengan teman-teman para polemikus yang di dalamnya ada Ustadz Suma. Dan kita juga bisa melihat bagaimana dengan luar biasanya seorang pemuda Kristen ini, dia bisa mematahkan setiap tuduhan-tuduhan liar dari teman-teman polemikus dan juga Ustadz Suma. Kita bisa melihat juga ya bagaimana teman-teman polemikus ini dan juga Ustadz Suma, mereka ini sangat berkoar-koar membahas tentang Alkitab atau isi Alkitab yang notabene mereka sendiri tidak mengerti dan memahami tentang Alkitab itu sendiri atau isi Alkitab atau firman Tuhan itu sendiri. Karena apa ya? Karena tujuan mereka mempelajari, tujuan mereka membaca Alkitab bukan untuk mencari kebenaran, bukan untuk mentafsirkan, mencari tahu arti, maksud dan tujuan penulisan. Malahan mereka gunakan ayat-ayat Alkitab yang mereka comot itu untuk menyerang iman kekristenan seperti itu. Dan kita melihat ketika mereka membahas tentang Rasul Paulus ya, dari situ aja kita bisa melihat bahwa mereka sangat
tidak paham dan mengerti, bahkan ia tidak mengerti tentang seorang Rasul Paulus dan juga tentang pengajarannya. Padahal apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu sama sekali tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam kitab Taurat dan juga apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Padahal apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu semuanya itu mengenai tentang karya keselamatan yang telah disediakan oleh Allah melalui kematian Yesus Kristus dan juga salib. Yang hal inilah yang seharusnya diketahui oleh teman-teman para polemikus ya. Kalau kita melihat sejak kejatuhan manusia dalam dosa, ya, manusia itu hubungan antara manusia dan Allah itu menjadi terpisah karena adanya dosa ketika mereka memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk mereka makan. Akan tetapi karena kasihnya Allah mencari manusia, serta bagaimana Allah juga menyembelih seekor binatang, kulit binatang itu dipakai untuk sebagai pakaian mereka, dan darahnya itu sebagai kurban penghapus dosa. Dan hal itulah yang terus dilakukan oleh para nabi, di mana ketika mereka melakukan kesalahan, mereka melakukan dosa, mereka harus menyembelih kambing atau domba yang tidak bercacat untuk mereka persembahkan sebagai korban penghapus dosa seperti itu. Akan tetapi Allah terus berjanji kepada para nabi bahwa suatu saat nanti akan ada pengganti, di mana manusia tidak akan lagi mengorbankan seekor binatang, tapi akan ada pengganti dari semuanya itu, yang dimana dia merupakan suatu korban yang akhir, korban yang paling sempurna, yang dimana korban paling sempurna itu yang akan menghapus setiap dosa-dosa manusia, memperbaiki hubungan antara Allah dengan manusia ketika kita percaya kepadanya. Dan hal itu juga kalau kita membaca di dalam Kejadian, bagaimana perjalanan seorang Abraham ketika Allah menguji imannya, di situ di satu momen di situ ada yang memberkati saya juga, di mana dikatakan bahwa ketika Ishak mengatakan kepada ayahnya bahwa segala sesuatu perlengkapan untuk mempersembahkan kurban ini sudah ada, tapi di mana kurban? Di situ Abraham mengatakan bahwa Allah lah yang akan menyediakan. Ya, kata menyediakan ini relevan dengan bagaimana ketika kurban akhir itu ada, di mana ketika Allah mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk datang ke dunia sebagai korban yang terakhir, korban yang kudus, yang mulia, yang di mana manusia lagi tidak perlu mengorbankan seekor binatang untuk menyelesaikan dosa seperti itu. Hal inilah yang sebenarnya harus dipahami oleh teman-teman para polemikus, tapi mereka hanya memahami bahwa ya nggak mungkin Yesus itulah Tuhan ya. Kalau Yesus itu Tuhan, masa dia bisa dia bisa makan minum seperti itu ya, dia memiliki rasa ngantuk. Ya emang salah. Yang perlu diketahui oleh teman-teman polemikus, hanya ada satu Tuhan yang mau menjadi manusia. Karena apa? Karena di zaman sekarang banyak manusia yang mau jadi sama seperti Tuhan seperti itu. Ya kita hanya bisa berdoa ya supaya teman-teman polemikus ini mereka bisa dibukakan matanya, hati dan pikirannya, supaya mereka bisa menerima dan melihat kebenaran yang sejati yang ditemukan dalam Yesus Kristus. Oke teman-teman, mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.